Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Permadani dari kelas 12 TKJB akan menjelaskan materi AIJ tentang Network Address Translation atau NAT. Pada pertengahan tahun 1990-an menjadi populer, NAT alat untuk mengurangi dengan alamat IPv4 kelelahan. Hal ini telah menjadi standar, sangat diperlukan dalam fitur router untuk rumah dan kantor kecil koneksi internet. Kebanyakan sistem menggunakan NAT melakukannya untuk mengaktifkan beberapa host pada jaringan pribadi untuk mengakses internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Network Address Translation adalah sebuah sistem yang dipakai untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan memakai sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer yang ada di dalam NAT pada saat berselancar di internet, maka akan terlihat mempunyai alamat IP yang sama apabila dilacak. Dengan kata lain, suatu alamat IP pada jaringan lokal maka akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk bisa mengakses IP publik pada jaringan komputer. Sebelum proses translasi tersebut, maka para pengguna tidak bisa terhubung ke internet. NAT statis. Jenis NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. NAT jenis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin diakses melalui luar. NAT dinamis. Sedangkan untuk NAT jenis ini berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Oleh karena itu, nantinya akan ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer yang lain yang terdaftar. Overloading NAT. NAT jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Cara kerja NAT. Pertama, NAT menerima permintaan dari klien yang berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian akan mencatat alamat IP klien, kemudian menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut akan diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu NAT-lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Server selanjutnya akan merespon permintaan tersebut melalui sudut pandang server. Yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data yang bersangkutan. NAT menerima respon dari server, kemudian melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Kelebihan NAT adalah dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider. Dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Sedangkan kekurangannya adalah NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan adanya NAT, dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall.